warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di hari kedua untuk pelajaran daring. Dan pada pagi hari ini kalian tetap selalu harus semangat dan selalu menjaga kesehatan. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran matematika, yaitu menulis dan membaca lambang bilangan. Kalian telah tahu apa itu yang dinamakan lambang bilangan? Ya, mungkin udah kelas 5 kita sudah belajar. Nah, ada yang udah tahu apa itu yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dari 0. Contoh bilangan bulat positif: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh bilangan bulat negatif: negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 4, dan negatif 6. Contoh di sini ada garis bilangan. Kita lihat dulu dari bilangan. Kita buat garis bilangan 1 sampai dengan 6, ya. Kita simpan 0 itu di paling tengah. Kita lihat yang bagian kiri, ya. Kita lihat di situ 1 positif 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 disebut bilangan positif. Sedangkan yang belah kiri adalah bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Itu disebut bilangan negatif. Contoh, 0 dibaca 0. Negatif 9 dibaca negatif 9. Negatif 724 dibaca negatif 724. 25 positif 25 atau 25. 450 dibaca positif 450 atau disebut juga 450. Negatif 442 dapat ditulis dengan negatif 442. Contoh misalnya, ya, suhu di kutub utara 15 derajat Celcius. Di bawah 0 dapat ditulis negatif 15 karena di bawah, ya, di bawah di kutub utara kan dingin, jadi ditulisnya negatif 15. Contoh lagi, ayah mempunyai utang sebesar Rp5.000. Dapat dituliskan karena dia punya utang berarti negatif Rp5.000. Tuh, ya. Yang kedua adalah lawan bilangan bulat. Negatif 4 lawannya adalah 4. 3 lawannya adalah negatif 3. 10 lawannya adalah negatif 10. Positif 298 lawannya adalah negatif 298. Ya, kita lihat gambar di sebelahnya, di situ lawan-lawannya, ya, positif dan negatif. Terus yang ketiga kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang pertama ada mengurutkan ke kanan. Dalam garis bilangan biasanya, ya, untuk ke kanan itu nilainya semakin besar, sedangkan untuk ke kiri nilainya semakin kecil. Karena ke kanan kan nilainya positif, sedangkan untuk ke kiri nilainya adalah negatif. Urutan bilangan bulat dari yang terkecil adalah negatif 5. Kita lihat di sana ada negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 4. Di sananya itu ada positif. Urutan bilangan bulat dari yang terbesar adalah positif. Anak-anak, kalian pernah belajar tentang mengamalkan sila dari Pancasila. Masih ingatkah kamu, ya, dengan bunyi-bunyi sila Pancasila? Ayo, masih ingat kembali. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah merupakan dasar negara Indonesia
Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman untuk bersikap. Pancasila tidak hanya harus dihafalkan, tapi juga harus diamalkan nilai-nilainya. Kita lihat sila pertama, ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan simbol sendiri-sendiri. Kita lihat dari sila pertama. Sila pertama adalah mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena negara Indonesia ya terdapat banyak agama. Ya, jadi sila pertama berhubungan dengan sila ketuhanan Maha Esa dan nilai agama. Sila ini dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas. Bintang emas ini sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang selalu memberikan cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Menurut sila pertama, seluruh warga harus memiliki agama dan menjalankan ajarannya masing-masing. Kita lihat nilai-nilai dalam sila pertama. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda. Dan ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Terus, memiliki sikap toleransi antar umat beragama, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda. Nah, ya, yang kedua nilai-nilai dalam sila kedua. Tadi yang sila yang pertama ya nilainya. Sekarang sila yang kedua kita lihat. Sila Pancasila yang kedua adalah pedoman tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia Indonesia harus mempunyai sikap luhur dan menciptakan hubungan yang baik dengan sesamanya. Sila ini dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut saling berkaitan. Artinya, manusia Indonesia harus saling berpadu untuk menghasilkan kehidupan yang kuat. Berikut ini adalah nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Ya, kita tidak boleh membedakan, ya, harus menolong, tidak boleh membedakan antara agama yang lain. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa terhadap siapapun kita harus mempunyai sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati dan menghargai bangsa, golongan, atau negara lain. Ya. Untuk pertemuan ini kita bahas nilai-nilai Pancasila sampai sila kedua. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan dengan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Ya, kalian tetap harus semangat. Ya, walaupun kita belajar daring, tetap kita harus semangat. Belajar dengan semangat akan menciptakan, mudah-mudahan dengan belajar dengan semangat, kalian akan menciptakan anak-anak yang pintar, rajin. Ya. Untuk itu, Ibu mohon pada kalian semua pelajaran yang Ibu berikan tolong diikuti. Setiap ada tugas yang Ibu berikan, tolong kalian isi ya secepatnya. Ya, kalian kan sudah Ibu bilang ya, boleh pakai WA grup ya atau WA Japri ke Ibu. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PPKN nanti Ibu kasih tugasnya ya. Oke, ya. Oke, selamat menjalankan tugas. Dah.